Ini adalah visual klorinator kaporita yang berfungsi untuk membubuhkan larutan kaporit ke dalam sumur agar air sumur terbebas dari bakteri yang mengganggu kesehatan, terbebas dari bau amis, banger, bau lumpur, bahkan larutan kaporit efektif untuk mengatasi zat besi. Berikut saya jelaskan fitur-fitur dari klorinator kaporita ini. Ini soket diameter 3/4 inci guna menyambung dengan instalasi air di rumah Anda. Dalam pemasangan ini upayakan lebih dekat dengan sumur dan dekat dengan pompa. Posisikan sedemikian rupa agar ketinggian minimal kaporita tidak kurang dari 60 cm dari lantai atau tanah. Konektor atau nepel yang berwarna mengkilat ini berfungsi sebagai pintu keluar atau output larutan kaporit. Gunakan selang minimal diameter 1/4 inci. Hindari posisi selang yang mendatar panjang karena sangat mengganggu kelancaran aliran gravitasi larutan kaporit. Yang terbaik adalah selang bisa langsung menjuntai ke bawah dalam sumur, panjang maksimal 1 meter saja. Keran biru ini merupakan pengatur debit larutan kaporit. Putar kanan untuk mengecilkan atau bahkan menutup. Sebaliknya putar ke arah kiri berlawanan jarum jam untuk membesarkan atau membuka. Ini keran udara satu kesatuan dengan pipa kecil ini sebagai ventilasi udara yang berfungsi untuk membuang apabila terdapat udara yang terperangkap dan menjadi penghambat aliran dari instalasi selang-selang atau perpipaan di dalam kaporita ini. Ini kabel power solenoid, yaitu katup yang bekerja dengan energi listrik kurang lebih 2,5 watt saja. Kabel ini harus dipasang paralel atau gabung langsung dengan kabel motor pompa. Artinya dipasang setelah melalui pressure switch atau otomatisnya pompa. Lebih detailnya agar dilihat gambar dalam petunjuk pemasangan. Kesalahan dalam menyambung kabel ini dapat menyebabkan kegagalan kerja dari kaporita klorinator ini. Cara pemasangan kaporit sebagai berikut. Pilih kaporit kemasan 20 gram, lalu tempatkan pada lubang di tengah ini. Setelah pompa bekerja, maka dari 4 sisi tabung ini akan muncul aliran air kurang lebih diameter 1 mili. Aliran air ini nanti yang akan mengikis kaporit ini sedikit demi sedikit dan mencampurnya menjadi larutan kaporit yang kemudian akan disalurkan ke sumur melalui selang. Apabila di kemudian hari muncul atau terjadi air meluber ke atas, itu berarti aliran larutan kaporit ini tidak lancar. Mungkin selang terhambat atau mungkin selang belum terpasang. Ini juga justru akan air naik ke atas. Karena jika selang sudah terpasang kemudian menjuntai ke bawah, akan timbul daya hisap sehingga tidak terjadi air meluber di atas.
Saya sarankan agar pengguna memiliki peralatan yang disebut chlorine tester. Seperti ini. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur sisa klor dalam air, juga bisa untuk mengukur pH airnya. Lakukan tes sisa klor pada air yang berasal dari keran. Perlu diketahui bahwa untuk kebutuhan konsumsi, sisa klor yang diizinkan adalah 0,1 sampai dengan 0,2 ppm. Namun jika digunakan untuk air kolam renang, idealnya sebesar 1 hingga 1,6 ppm. Alat chlorine test ini mudah didapat di toko kimia terdekat atau banyak juga dijual di toko online saat ini. Demikian juga dengan kaporit 20 gram bisa diperoleh di toko-toko kimia di kota Anda, juga banyak dijual di toko online. Apabila Anda belum memiliki chlorine test, maka perhatikan bau air yang keluar dari keran Anda. Jika dari jarak lebih dari 2 cm bau kaporit sudah terasa, berarti dosis Anda terlalu besar. Maka tutup atau matikan dulu klorinatornya sampai dengan kondisinya berubah. Setelah bau kaporit terasa samar-samar, ketika hidung kita sudah menyentuh air, maka dosis kaporit Anda sudah cukup aman. Demikian ini